akan mereview salah satu hunian yang dijual di Jalan Kaliurang. Itu tepatnya di Jalan Kaliurang KM 7. Itu nanti masih ke barat sekitar 500 meter. Nah, untuk yang akan kita review hari ini merupakan salah satu properti dijual dengan konsep etnik modern. Kenapa dikatakan konsep etnik modern? Karena untuk konsepnya sendiri ini kebanyakan menggunakan batu bata ekspos yang dicampur dengan plesteran aci, sehingga plesteran aci ini yang membuat dia memberikan konsep modernnya. Sebelum masuk ke dalam, kita bahas sedikit bagian fasad dari rumah ini. Untuk pagarnya ini, dia menggunakan batu kali yang disusun secara abstrak agar lebih dapat konsep alaminya atau konsep etiknya. Kemudian untuk bagian fasad, bagian depan, dia menggunakan rumah hunian ini menggunakan batu bata ekspos dari bawah sampai ke atas, dan tidak lupa dengan kusen dan pintunya nanti juga kusen jendelanya juga pakai kayu, jadi terlihat etniknya dapat banget untuk bagian fasadnya. Untuk pagar dari hunian ini dia menggunakan holo yang dikombinasikan dengan kayu, tapi ini kayunya dicat sesuai dengan warna bulunya. Kenapa? Ini biar seirama dengan konsep dan warna pagar dari hunian ini. Kemudian masih sedikit kita bahas bagian carport. Untuk bagian carport ini dia menggunakan batu koral yang disusun dengan susunan yang persegi gini. Untuk bagian carportnya juga dia menggunakan cat minyak atau cat yang biasa dipakai untuk lapangan tenis, sehingga ketika ada air di atas carport itu tidak memberikan kesan licin atau agar carportnya lebih berasa keset. Ya, sebelum masuk kita bahas bagian taman itu bagian depan. Untuk bagian depan ini ada taman minimalisnya atau taman yang diperuntukkan untuk memberikan konsep etnik tropis. Jadi di sini juga lebih sedikit banyak pohon-pohonnya, jadi kayak etnik tropis juga. Dan ini juga sih batuan seperti ini. Untuk bagian taman diberi sedikit bebatuan sehingga drainase saat hujan terasa lancar. Dan tidak lupa lagi ada lampu spotlight, jadi lampunya bisa menyorot bagian bata eksposnya, jadi kesan etiknya lebih terlihat lagi ketika hari atau saat agak gelap. Yuk kita masuk ke dalam. Untuk bagian ruang utama dari rumah ini merupakan ruang keluarga atau living room, yang mana living roomnya ini didampingi dengan sebelah kiri dan kanannya itu bukaan-bukaan yang gede baik dari jendela, dan ada taman di bagian kiri dan kanan sehingga memberikan sirkulasi udara untuk di ruang tengah ini atau living room ini menjadi lebih sejuk, dan cahayanya ketika siang hari tidak perlu menggunakan lampu. Ya, sebelum kita bahas bagian taman, kita bahas sedikit layout dari living roomnya ini. Untuk bagian belakang dia sebenarnya udah ada minibar, tapi karena TV-nya ini gede, harusnya TV itu ditaruh di sini. Karena TV-nya gede dan takut tidak muat, akhirnya ditaruh di sini. Dan alhasil minibarnya ini dipakai untuk ruang entertain, sehingga bagian belakang ini tidak terlihat seperti dapur bersih atau minibarnya. Yuk lanjut lagi sebelah kiri. Untuk sebelah kiri ini kita ada ruang terbuka. Bagian sebelah kiri ini kita lihat bagian atas juga dikasih jaring-jaring kawat, sehingga daun-daun yang ada di atas ini nggak langsung turun ke bawah atau mengotori di bagian dalam rumah. Jadi untuk perawatannya juga, maintenance-nya juga sedikit lebih tidak merepotkan semuanya, tidak merepotkan teman-teman semua. Untuk bagian belakang ini kita kelihatannya ada bata ekspos. Sebenarnya ini adalah bata ekspos atau dinding yang memberikan penutup untuk ruang area servis, jadi tidak terlihat langsung seketika kalau ada tamu di bagian living room tidak melihat bagian area servisnya.
Yuk kita lanjut ke taman sebelah kanan. Ya, untuk ruang bukaan sebelah kanan, ini kita bisa langsung bertemu dengan area meja makan. Kenapa di sini ada area meja makan? Karena tadi dari pemilik menggunakan minibarnya untuk area entertain. Jadi mereka harus juga memiliki ruang atau area makan, sehingga dari pemilik ini menggunakan area bukaan sebelah kanan ini untuk meja makan atau area makan, yang mana di belakangnya ini adalah area dapur kotor. Jadi untuk belakang ini adalah area dapur kotor, dan di depan dapur kotor ada sedikit ruang bukaan lagi. Selain di sisi kiri, sisi kanan juga ada ruang bukaan, sehingga ketika asap dari dapur kotor itu keluar langsung naik ke atas. Untuk sirkulasi udaranya juga bagus di sini, sehingga saat saya di lantai bawah ini saya merasa sejuk sekali. Dan apalagi ini di Sleman Utara atau di area Jakal, yang mana notabene daerah sini itu masih dingin. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita ke area dapur. Untuk area dapur, bagian lantai itu masih menggunakan keramik, tapi untuk bagian dinding dia udah menggunakan granit. Jadi untuk area dapur ini nanti ketika teman-teman suka atau ingin membeli rumah hunian di sini, teman bisa mendapatkan kitchen set yang ada di sini. Karena info dari pemilik itu akan memberikan beberapa furnitur, dan untuk yang jelas ini di bagian kitchen set ini diberikan bonus dari pemilik. Jadi tidak usah khawatir. Selain yang bisa kita bahas ini, oh ya tadi yang belum kita bahas bagian ini ada jendela, yang mana jendela ini langsung berhadapan dengan taman, yang mana saya bilang tadi untuk perasapan dari dapur itu bisa keluar lewat jendela ini. Jadi sirkulasi udaranya itu sangat bagus banget, karena di bagian depan ada tamannya. Jadi untuk kamar ART di bagian belakang atau di samping dapur. Sebelum kita masuk, saya sedikit membahas ini. Ini pintunya menggunakan sliding door, yang mana partisinya pakai aluminium. Yuk kita lihat kamar ART-nya. Untuk kamar ART ini di sebelah samping dapur pas, sehingga buat teman-teman yang kedepannya ingin memakai jasa ART, ini ketika mau ke dapur ini sangat dekat sekali untuk meminta bantuan kepada ART teman-teman. Selanjutnya untuk bagian belakang sini ada ruangan kecil. Ini bisa dipakai untuk gudang, yang mana gudangnya ini luasannya sekitar 2,5 kali 2 meter. Dan kemudian di area belakang lagi ini ada kamar mandi, lebih diperuntukkan untuk kamar mandi ART. Dan lanjut lagi, yang mana tadi saya bilang ada tembok yang memiliki konsep bata expose yang menyekat antara taman di bagian depan dengan area servis. Nah, untuk area servis ini terdapat di bagian belakang, sehingga ketika ART beraktivitas itu tidak terlihat oleh teman-teman dari depan, atau ketika ada tamu tidak terlihat oleh tamu dari depan juga. Yuk teman-teman ke area master bedroomnya. Untuk area master bedroom ini diletakkan di bagian depan rumah, sehingga melihat bagian depan ini sangat mengasihkan. Atau ketika ada tamu bisa terlihat langsung siapa yang datang. Untuk area master bedroomnya ini bisa dipakai untuk 2 bed, yang mana nanti juga bednya ini diberikan oleh pemiliknya atau sebagai bonus. Dan AC-nya juga masih normal. Di sini ada lemari, mungkin nanti bisa request juga, karena beberapa furniturnya yang kemungkinan berat tidak dibawa oleh pemilik. Selain itu di bagian barat dari kamar master bedroomnya ini terdapat kamar mandi dari master bedroomnya. Sebelum masuk ke kamar mandi, kita bahas sedikit bagian depan kamar mandinya. Itu ada walk-in closet,
Yuk kita masuk langsung aja ke kamar mandi bagian master bedroom. Untuk kamar mandi master bedroom kita ada bathtub, ada closet, ada wastafel. Jadi semewah apa sih? Nah, kalau bagian kamar mandi master bedroomnya untuk masanya ini udah sangat mewah. Yuk kita lanjut lagi ke lantai atas. Untuk area tangga sebelum naik ke atas, ini ada roster yang nyambung dari roster bagian bawah tadi nyambung ke atas, yang mana roster bagian atas ini terhubung dengan area balkon belakang di lantai 2. Yuk kita lanjut bahas bagian lantai 2 dari hunian ini. Ketika naik tangga pertama kali, kita langsung bertemu dengan ruang atau kamar tidur pertama, yang mana kamar tidur pertama ini bersampingan dengan tangga. Kita bahas sedikit. Untuk kamar tidur pertama ini dia tetap sesuai dengan konsepnya etnik modern, yang mana sebagian tim barat dan utara, bagian samping dan bagian depan kamar ini menggunakan bata ekspos. Untuk bagian sampingnya lagi dia sudah di plester, jadi untuk bagian sininya terlihat lebih modern. Yuk lanjut lagi ke kamar tidur kedua. Setelah dari kamar tidur pertama, kita lanjut lagi ke kamar tidur kedua. Untuk kamar tidur kedua ini ada di sebelah sini. Kita nyalakan sedikit. Untuk konsepnya masih sama. Untuk setiap kamar tidur di lantai 2 yang menghadap ke depan, itu semuanya mendapatkan jendela. Jadi tidak perlu khawatir untuk kamar tidurnya. Ini semuanya pakai partisi kayu, dan di bagian dalamnya dia dikasih kayak teralis dari aluminium juga, dan juga dikasih jaring-jaring ini, sehingga ketika ada hewan serangga yang masuk itu tidak menjadi sebuah ancaman, karena tidak bisa juga dia serangganya masuk, karena ini kawat-kawatnya juga kecil. Jadi untuk anak-anak itu sangat aman sekali, tapi juga dapat sirkulasi udaranya yang cukup. Lanjut ke kamar tidur nomor 3. Setelah dari kamar tidur nomor 2, kita lanjut ke kamar tidur nomor 3. Untuk kamar tidur nomor 3 masih dengan konsep yang sama. Dia menggunakan konsep etnik modern juga. Dan tidak lupa di setiap kamar dia diberikan satu buah jendela, yang mana jendela ini diberikan jendela double, atau bagian depannya itu sesuai konsepnya etnik modern. Untuk bagian dalamnya dia pakai partisi juga, dan ditutup dengan kawat kecil-kecil seperti ini agar serangganya tidak pada masuk ke kamar. Yuk selanjutnya kita masuk ke kamar tidur nomor 4. Ya, untuk kamar tidur nomor 4 masih menggunakan konsep yang sama, dan di samping kanan kirinya ada tembok bata ekspos dan tembok modernnya. Dan untuk bagian kamar nomor 4 atau kamar tidur keempat ini dia memiliki jendela atau bukaan juga, ini yang terhubung langsung dengan balkon, sehingga angin yang di luar itu lebih kencang untuk di kamar tidur keempat ini. Untuk kamar tidur keempat di sini juga memiliki salah satu pintu Doraemon, atau bisa disebut pintu yang memiliki akses langsung ke kamar mandi lantai 2. Untuk kamar mandi lantai 2 ini, dia ketika sebelum masuk atau di depan kamar mandi ini memiliki wastafel, sehingga bisa dipakai untuk anak-anak dari pemilik hunian ini. Selain itu tidak lupa bagian dinding di bagian area kamar mandi atau di area depan kamar mandi ini dia juga memakai roster, yang mana rosternya itu sama dengan roster di bagian tangga atau di bagian rumah yang di lantai pertama juga, sehingga area kamar mandi bagian lantai 2 ini juga memiliki sirkulasi dan pencahayaan yang bagus. Kemudian kita bahas lagi area kamar mandinya. Dia memiliki satu buah shower dan satu kloset duduk yang simpel aja, karena dipakai untuk anak-anak secara bersamaan, jadi tidak diistimewakan seperti di kamar mandi master bedroom. Ya, selain ada kamar tidur serta ruang keluarga di lantai 2, di lantai 2 ini juga memiliki satu buah balkon di bagian belakang bangunan di lantai 2.
atau bertepatan dengan di samping kamar tidur keempat yang sudah kita bahas tadi. Untuk area balkonnya sangat sejuk karena di lantai 2 dan di bagian belakangnya ini langsung terhubung dengan genteng, sehingga angin yang masuk itu dari selatan itu sangat cukup banget, atau bisa dipakai untuk nongkrong atau kumpul keluarga kalau pengen di area outdoornya bisa di balkon sini. Setelah kita bahas sedikit mengenai layout atau spesifikasi dari rumah ini, kita akan memberikan pembahasan sedikit mengenai luasan tanah ini. Untuk luasan tanah ini memiliki luasan tanah 250 meter persegi, dan untuk bangunannya dia memiliki luasan atau tipe 300 meter persegi. Jadi buat teman-teman yang berminat untuk membeli hunian ini dan mungkin butuh bantuan bank partner kita, itu juga bisa teman-teman kita bantu pengajuan KPR untuk pembelian hunian ini, ataupun teman-teman bisa langsung bayar cash, kita hubungkan langsung ke pemilik dari hunian ini. Dan serta sedikit info, untuk dari pemilik ini tidak memberikan cuma-cuma, karena maksudnya cuma-cuma itu cuma bangunan aja ya. Jadi dari pemilik itu selain teman-teman membeli hunian, tapi pemilik juga memberikan bonus, yang mana tadi di bawah ada sofa di ruang keluarga, ada kitchen set, ada kamar tidur, ada bed di kamar tidur bagian atas dan bagian lantai 2, dan kamar tidur di lantai 1 dan kamar tidur di lantai 2 itu juga diberikan bonus dari pemilik. Serta nanti kalau ada teman-teman yang ingin membeli hunian ini, tertarik atau naksir dengan beberapa furnitur yang ada di sini, nanti bisa diberikan secara langsung oleh pemilik sebagai bonus dari pembelian hunian ini. Untuk harganya, ini info dari pemilik. Ini memberikan harga kepada kami untuk ditawarkan itu sebesar 2,5 miliar atau 2,5 M untuk hunian ini. Jadi buat teman-teman, sekali lagi jangan melihat harganya, tapi lihatlah konsep hunian dan lokasi huniannya. Karena huniannya di Jakal dan luas tanahnya 250 meter persegi, ini cukup murah kalau dilihat dari lokasi dan luasan tanah, serta konsep hunian. Dan huniannya juga masih bagus banget ya, terutama huniannya ini masih bagus banget. Jadi untuk harga 2,5 M, kalau teman-teman untuk beli di perumahan, belum tentu dapat yang memiliki konsep seperti ini ataupun luasan seperti ini di area Jakal. Untuk hari ini kita cukupkan dulu teman-teman. Jadi sekian dulu. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, bunyikan lonceng, like dan komen ya. Jadi buat teman-teman selalu ikuti YouTube kami, karena kami setiap minggunya akan memberikan update-update terbaru mengenai properti di Jogja. Ya, sekian dulu teman-teman. Selamat jumpa dan sampai ketemu di episode Brandperti berikutnya.